Assalamualaikum Pak Tejo. Benar Pak, saya hubungi Bu Wiwi dulu Pak. Ya, tapi persiapkan juga kertas ballpoint untuk mencatat apa yang disarankan Bu Wiwi. Kamu siapkan semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya Bu, dari Tejo, sorry ya, aku Pak Tejo, Pak. Pak, sambil makan. Sambil sarapan. saya Wali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sogi Barok. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul optimasi strategi penjadwalan perawatan mesin manual crimping pada PT Surabaya Autocom Indonesia dengan dosen pembimbing saya Pak Tejo Sukmono. Saya Wali dari Preventive Maintenance. Preventive maintenance secara umum menurut saya adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan, di mana kegiatan ini adalah untuk menjaga dan merawat aset perusahaan, baik berupa mesin ataupun fasilitas yang dilakukan secara periodik ataupun berkala berdasarkan schedule yang sudah ada. Di sini tujuannya adalah untuk sebagai langkah pencegahan agar terdeteksinya tanda-tanda kerusakan sebelum pada saat mesin itu beroperasi. Apakah pentingnya preventif? Langsung penelitian terdahulu aja. Pentingnya adalah sangat penting bagi perusahaan. Karena langsung penelitian dari terdahulu saya adalah sangat banyak, apalagi dari segi biaya. Ya. Dari segi biaya, jika tidak dilakukan preventive maintenance, maka yang akan terjadi kerusakan yang parah terhadap mesin tersebut dan mengakibatkan harus dilakukan. Jika terjadi overhaul, maka adanya waktu yang digunakan untuk memperbaiki mesin atau peralatan tersebut guna mengembalikan fungsional pada mesin tersebut. Dan jika mesin tersebut di overhaul, maka biayanya akan tinggi untuk mengganti spare part yang mengalami kerusakan tersebut. Dan jika lama berjam-jam, maka berdampak pada produksi, di mana downtime akan semakin menjadi tinggi. Perbaikan mesin tersebut. Dan juga dari segi kualitas mempengaruhi, karena kualitas juga akan andalan mesin tersebut juga semakin merendah karena kegiatan yang semakin tinggi. Ya. Baik, dari preventif saya lanjutkan ke latar belakang masalahnya. Latar belakang masalahnya ini adalah di PT Surabaya Autocom Indonesia atau PT SAI. Kebetulan saya juga bekerja di perusahaan ini
di mana perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi wiring harness otomotif yang bertempat di Ngapunten, tadi kehilangan. Oke, dengerin. Oke. Ngomong sendiri. Bisa enggak? Sebentar, Pak. Halo. Nggih, halo, Pak. Halo, kamu dengar suara saya enggak? Dengar, Pak. Loh, ya gak ngrungokne, piye? Dengar suara saya. Lah iya, jangan ngomong terus. Selain ngomong didengerin orang lain. Iya, Pak, maaf, Pak. Tadi volumenya kecil, Pak. Kamu masa nggak dengar kalau saya dengan Bu Wiwi tadi teriak-teriak? Tadi volumenya masih kecil, Nah, Pak. ya itu makanya kamu kan udah kemarin udah tak kasih tahu, tolong dipersiapkan semuanya. Oh iya, Pak. Loh, ya kalau volume pakai laptopnya kecil ya pakai headset lah. Kan tadi kemarin udah tak kasih tahu. Iya, Pak. Ngapunten. Kalau misalkan kamu ngomong terus aku nyela gitu, kamu berarti nggak dengar dong berarti ya. Iya, Pak. Terus Maaf, gimana Pak. nih komunikasinya nanti? Iya, maaf, Pak. Kamu siapkan dulu aja ya. Atau kita undur dulu aja tak Bu ini Bu. Daripada Terus aja. Interaksi, ha? Terus aja. Oke. Salam. Oke, kamu dengar aku. Nggih, Bu. Nggak boleh, enggak. Nggih, Bu. Kamu presentasi bab 1 sampai tujuan sama bab 3 saja. Nanti habis itu tanya jawab ya. Oh iya, Bu. Lanjut. Langsung bab 3 aja. Dengan bab 2-nya nggak usah. Iya, Bu. Ngapunten, nggih. Kalau nggak dengar pertanyaannya saya tulis di chat. Kamu lihat chat. Nggih, Bu. Chat sambil lihat ke chat. Kalau nggak bisa dengar itu chattingnya di share screen itu kan sampingnya ada chatnya itu, di chatnya di situ di Nggih. Nah, Nggih, Bu. di situ ada nanti komentar buat kamu, jawabnya kamu di situ bisa. Ini mana? Nggih. Saya lanjut ya, Bu. Ya. Bentar, Bu. Baik, untuk bab 3-nya dari waktu dan tempat penelitian. Di sini tempat penelitian di PT Surabaya Telkom Indonesia di kawasan Ngoro Industri Persada, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember pada tahun 2020. Dengan rincian kegiatannya adalah pada bulan pertama minta izin perusahaan, pada bulan kedua sampai dengan bulan ke-6 ini adalah pengerjaan laporan, dengan yang bulan kedua adalah survei lapangan, bulan ketiga observasi permasalahan, bulan keempat pengumpulan data, dan bulan kelima adalah analisa data. Dan untuk pengambilan data di sini saya menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer ini yang berupa saya melakukan wawancara dan observasi kepada yang berwenang, yang di sini adalah Departemen Maintenance. Saya melakukan wawancara dan observasi di sini dengan 4 responden, dengan supervisor, foreman, dan 2 rekan kerja saya yang teknisi. Ya, di sini dan juga data sekunder yang saya peroleh dari perusahaan berupa banyaknya mesin, downtime, serta biaya pada saat pemeliharaan. Lalu di flowchart-nya adalah dimulai dari observasi atau pendahuluan, lalu ke studi lapangan dan studi literatur.
lalu ke perumusan masalah, menentukan batasan dan tujuan, serta identifikasi variabel dari data waktu kerusakan, biaya, dan downtime, serta biaya perbaikan dan perawatan mesin produksi, lalu mengumpulkan data dan pengolahan data. Nah, di sini pengolahan datanya dibagi menjadi dua, karena dengan metode sebelumnya dan metode yang saya tulis di sini, di kiri saya adalah metode yang lama dari perusahaan, dan yang di sebelah kanan adalah metode yang saya ajukan berupa usulan untuk metode Markov chain. Di sini, apabila jika usulan saya dengan menggunakan metode Markov chain ya dihitung terlalu besar daripada metode yang lama, maka usulan bisa ditolak, dan jika metode saya lebih kecil, mungkin usulan bisa diterima dari perusahaan sendiri. Dan sudah, Bu, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan dan kritik sarannya saya persilahkan. Oke, terima kasih, Bu. Monggo, Bu, langsung, Bu. Oke, itu tujuannya sudah saya perbaiki. Kamu cek di chat ya, Mas. Ya. Terus cara nulis roomnya ini saya ambil Markov chain yang terakhir, PIJ M itu titik 2.1, karena 2 itu nunjukin dia di bab apa, di bab 2 rumus ke 1 dan seterusnya. Jadi nanti diurutin ya. Jadi kalau ada rumus lagi berarti 2.2, 2.3 sampai selesai rumus kamu nulis. Cara nulis rumusnya gitu ya. Terus ini banyak rumus. Nanti saya dikasih kopian kamu uji plagiasi ya, Mas, sambil saya baca redaksionalnya. Intinya cara citasinya udah benar, cuma habis ini ya, misalkan menurut Jati 2007 metode Monte Carlo, ini koma dulu ya, habis apa namanya tutup kurung itu koma ya, tutup kurung itu koma, baru metode Monte Carlo adalah semuanya nggak dikasih koma, nanti dikasih itu. Kamu dengerin tak? Kamu tulis ya. Nah, terus Sauki, nah oke, penelitian terdahulu sudah benar Pak Tejo nulisnya ini anaknya. Nah, data primer ini jangan langsung ngomong yang bab 3 langsung ya, Erwan Sriza, nggak usah gini, ini nanti kamu sampaikan. Cuma responden yang dijadikan rujukan sebagai informan yaitu supervisor maintenance dan foreman maintenance, nama itu kan sudah masuk ke pengambilan data toh, itu nanti masuk di bab 4 ya. Ya. Oh, iya. Soki, dengar. Nah, itu nanti perbaikannya di situ. Nah, ini untuk flowchartnya, sudah benar. Pengumpulan data ini, oke, sudah benar ini flowchartnya. Cuman di bab 3-nya jelasinnya itu mulai sampai selesai, Mas. Kamu anak-anak itu kebanyakan cuma sampai data sekunder tok, tapi nggak dijelaskan seterusnya. Diselesain ya bab 3-nya ya, penyelesaiannya. Terus ini pertanyaan saya simpel aja. Kalau kamu udah bisa jawab pertanyaan saya ini, selesai. Kenapa pakai metode Markov chain? Markov chain. Maunya apa? Intinya itu aja. Kenapa Markov chain itu aja? Karena Markov ya. Oke, Saudara Soki, kalau sebentar Pak, biar dijawab dulu Pak. Satu lagi tuh. Apa? Siapa yang tahu seberapa besar kamu paham di metodemu? Soalnya saya juga harus belajar. Saya jawab ya, Bu. Kenapa saya memilih metode Markov chain? Karena metode Markov chain memiliki banyak keuntungan. Di antaranya Markov chain harus mempelajari tentang variabel-variabel yang dulu untuk dijadikan rujukan sebagai data atau memperkirakan tafsiran untuk digunakan di kemudian di masa yang akan datang.
Jadi mempunyai data-data dulu dari data yang kemarin lalu akan dijadikan data untuk kemungkinan yang akan datang seperti itu. Oke Pak Tejo gitu aja, nanti anaknya biar ke saya waktu revisi. Oke. Ya, Pak Boy ada, Pak Boy ada Pak. Ada. Sampai kasih tahu sekarang ya Pak Boy. Kan sekarang selain Pak Boy dengan Pak Boy. Sampai sama Pak Boy ya? Iya kan Muhammad Soki sudah. Ya. Oh satu lagi. Oh iya dengan Pak Boy kan si siapa namanya Mbak Siti kan tidak jadi. Udah habis. Sama Bu Wiwi sudah habis. Iya, Siti kan tidak jadi kan Pak Siti. Tidak jadi. Nanti kita cek ulang aja nanti. Nah ini sekarang sama Pak Boy, biar sekarang aja Pak Boy suruh menghubungi mahasiswanya, saya siap. Iya Pak Boy yang ngomah. Saya pikir di kampus. Sudah Pak Tejo, sudah ya Mas? Iya. Sekian. Review rasa kopi dulu suan ya. Terima kasih Pak Tejo, Bu Wiwi. Assalamualaikum. Oke. Pak Tejo. Lihat dulu, dengerin dulu ini, dengerin saya dulu. Kamu udah bisa ngeliat chatnya Bu Wiwi belum? Dalam Pak, bisa diulang? Chatnya Bu Wiwi belum? Sudah bisa ngelihat chatnya Bu Wiwi apa belum? Sudah Pak. Ini tadi sudah saya lihat Pak, berupa revisi-revisian yang akan. Oke ya, sudah ya. Pak. Ya, kalau sudah nggak apa-apa ya. Aku nggak mau jadi pembimbing lagi. Kemarin sebenarnya banyak itu yang salah di situ. Kemarin udah ketemu saya suruh perbaiki, ternyata kok nggak diperbaiki ya ini ya. Wis, udah itu aja, silakan diperbaiki. Nanti itu ditulis yang ditulis Bu Wiwi di situ, ditulis di kolom revisi. Ditulis di kolom revisi, terus kemudian sampaikan ke saya tanda tangani, silakan dikirim ke Bu Atika. Setelah itu diperbaiki, setelah diperbaiki dokumennya tunjukkan ke Bu Wiwi. Kamu harus ketemu ke Bu Wiwi. Baru ACC Bu Wiwi. Pak, siap Pak. Tahu? Pak. Tahu maksud saya? Tahu Pak. Di lembar perbaikan yang dianukan Pak ya. Ojo ya. Pak. Iya, lembar perbaikan, lembar revisi itu kamu isi yang apa yang ditulis sama Bu Wiwi. Terus kirim ke saya tanda. Setelah itu dokumen proposalnya tunjukkan ke Bu Wiwi Sulis kalau itu sudah kamu perbaiki untuk di ACC. Pak, siap Pak. Setelah itu lanjut ke bab 45 dan seterusnya. Ya, kembali lagi dari pengalaman sebelumnya kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kembali lagi, tolong dipersiapkan kalau mau Zoom gini itu dicoba dulu. Kamu nggak bisa dengar kok kamu lanjutin gitu loh. Ya, mestinya kalau nggak dengar pinjam dulu lah, atau pinjam dulu speaker atau headset temennya atau bagaimana. Kalau nggak bisa di kampus juga nggak apa-apa kok, offline juga nggak apa-apa, nggak harus Zoom. Pak. Ya, ketemu dosen langsung lebih enak, lebih jelas daripada lewat Zoom gini, nanti malah kamu nggak dengar lagi kayak tadi itu. Tadi lupa Pak, speakernya belum tak tinggiin.